Aku juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-salimin was-salimat, al-qaimin wal qaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas berbagai macam nikmat sehingga kita dapat menjalankan kewajiban dan rutinitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan terkhusus di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan segala ibadah kita diterima dan dilipat gandakan kebaikannya dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dalam meneladani akhlak beliau, dan insya Allah kita semua akan diberikan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Insya Allah lebaran 28 hari lagi. Kita udah mikirin. Kita berharap kita dapat berkahnya bulan Ramadan, kita dapat keutamaan bulan suci Ramadan. Saya ingatkan kembali bahwa Ramadan ini adalah hadiah istimewa. Jadi bukan beban, hadiah istimewa dari Allah. Allah cucurkan rahmat, Allah obrol ampunan, Allah berikan bebas sertifikat api neraka, Allah sisipkan malam Lailatul Qadar, dan juga segala kebaikan dilipat gandakan. Amalan ibadah sunnah diganjar pahala ibadah wajib diganjar 70 kali lipat dibanding bulan-bulan biasa. Kayak kita sholat jamaah di masjid 27 kali lipat dari sholat sendiri. Kalau di bulan Ramadan berarti 27 dari 70. Makanya mudah-mudahan kita bisa semangat lagi ya dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu hal yang sangat penting bagi kita ketika Rasulullah katakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang kenal dirinya sendiri maka dia akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat penting. Salah satunya adalah agar hati kita menjadi benar dan kita bisa menyingkirkan sifat-sifat yang tidak baik di hati kita terutama. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita disuruh untuk paham agama dengan baik dan benar? Salah satunya adalah agar kita tahu siapa diri kita, agar kita kenal siapa itu Allah. Juga agar kita tahu bagaimana keinginan Allah, dan juga agar kita paham bagaimana strategi setan dalam menyesatkan kita. Alhamdulillah. Makanya yang harus kita pahami salah satunya adalah mengenal diri kita sendiri. Selama ini kita suka punya slogan ya, apalagi kalau di nomor 2, siapa kita Indonesia, gitu kan. Itu penting juga, tapi kita harus ubah, jangan itu doang. Kalau kita tanya siapa kita, siapa diri kita, siapa?
banyak sebutannya. Kalau saya sih punya slogan yang agak-agak nyeleneh. Siapa diri kita? Kita adalah buronan malaikat Israel. Betul? Dan pasti akan ketangkap. Kalau buronan polisi belum tentu ketangkap. Kalau buronan malaikat Israel pasti ketangkap. Percaya kan? Israel itu dari samping kita kan. Apa kata malaikat Israel kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, tiap hari aku memandang wajah umatmu 70 kali sehari, 70 kali wajah beda ditontonin oleh malaikat Israel. Kita ketemu bini ini nggak nyampe 70 kali ya. Ini 70 kali sehari. Berarti malaikat Israel ada di mana? Di samping kita. Tinggal tunggu SK. Tinggal tunggu keputusan Allah selesai. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Makanya disinilah kita tuh harus sadar siapa diri kita. Sebenarnya sudah sangat gamblang Allah katakan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah pun sudah banyak menjelaskan. Di Al-Quran ada surah namanya Al-Insan. Kalau nggak salah surah 76. Dari ayat pertama sampai ayat ketiga saja. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas menggambarkan betapa kecilnya kita, betapa hinanya kita. Ketika Allah katakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Wahai manusia, ini surahnya aja Al-Insan artinya manusia. Wahai manusia, apakah kalian ingat bahwa dulu kalian itu belum ada sebutannya? Ini menandakan bahwa kita datang dari sebuah ketiadaan. Dulu kita belum ada. Dulu belum ada sebutannya. Dan ini juga diyakini bahwa ini Allah berbicara tentang alam roh. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita itu akan dan sedang melewati 5 alam. Pertama alam roh telah kita lewati dulu, yang disebut dengan alam azali. Konon roh kita sudah diciptakan oleh Allah 7.000 tahun sebelum dilahirkan kedua. Makanya jangan merasa muda. Anak muda ulang tahun sweet 17. Ingat umur udah 7.017. Di dalam ruh ini, ruh kita sudah diciptakan oleh Allah, tapi badan belum, biasanya belum. Dan semua roh itu sifatnya fitrah alias suci alias beriman kepada Allah alias muslim. Di surah Al-A'raf 171-172 jelas Allah katakan itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh roh manusia, alastu bi rabbikum. Allah bertanya kepada roh kita semua, apakah bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Seluruh ruh kompak berkata, iya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Saat itu tidak ada ruh yang kafir, yang membangkang, yang ateis, tidak ada. Makanya anak-anak orang kafir, non muslim yang meninggal sebelum balik masuk surga karena aslinya dia muslim, pernah bersyahadat dulu di alam kubur. Tapi memori itu Allah hapus, kita tak ada yang ingat. Kenapa? Untuk menguji iman. Yang kedua, alam rahim, di mana kita ada di dalam kandungan ibu kita selama kurang lebih 9 bulan. Manusia dalam kandungan, kalau dia lahir dalam keadaan hidup, ya, itu minimal 7 bulan, maksimal 4 tahun.
Ada nggak orang sini ambil 4 tahun? Itu konon Imam Syafi'i di dalam perut ibunya 2 tahun, ada yang bilang 4 tahun, maknanya pintar. Ternyata makin lama Pak Bu di kandungan kita itu baik makin pintar. Dan mulanya udah bisa kali ya 4 tahun. Otaknya sudah semakin berkembang. Nah, di alam rahim selama 9 bulan ya. Masuk alam ketiga, alam dunia sekarang. Inilah panggung kita, inilah tempat di mana kita diuji. Setelah alam dunia, alam kubur sudah dijadwalkan oleh Allah. Ada yang udah tahu belum jadwalnya? Hah? Belum tahu. Kita nggak tahu jadwalnya, tapi makanya kita kok masih suka maksiat. Kalau jadwal udah tahu kan enak ya. Enakan tahu apa enggak? Enakan dikasih tahu apa enggak? Kalau dikasih tahu hidup berantakan Pak. Saya kalau dikasih tahu sih nggak mau jadi ustadz dulu, bandel aja dulu. Kira-kira seminggu mau mati saya tobat. Enak kan? Udah tahu jadwalnya, gitu kan? Nah disinilah tempat panggung kita. Setelah di dunia kita masuk alam barzakh, alam kubur, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Baru setelah itu kita masuk alam terakhir, yaitu alam akhirat. Kita diabadikan di akhirat. Tempat kita dua belum ada surga, insya Allah. Dan na'udzubillah min neraka. Makanya di surah Al-Baqarah 28 Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian kafir, tidak beriman kepada Allah, padahal dulu kalian tidak ada, mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami matikan kembali, dan kemudian kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu teguran buat kita agar kita sadar siapa diri kita. Makanya tadi sekali lagi, kenapa kita disuruh ngaji? Kenapa kita disuruh paham agama dengan baik dan benar? Karena biar kita tidak lupa siapa diri kita, biar kita tahu siapa diri kita. Kita tuh sering sombong, aku. Kita sering angkuh. Kita sering merasa paling tahu, paling soleh, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu sebuah kesalahan yang sangat berbahaya. Ingat, iblis diusir dari surga karena sombong. Rasulullah pernah bilang begini, Auhallahu ila Musa alaihi salam fi Taurat, inna ummahatil khataya salasun al-kibr wal hasad wa hirsud dunya. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa di dalam kitab Taurat ada 3 induk dari segala kesalahan, dari segala dosa. Itu induk-induk, dan itu semua berkaitan dengan hati kita. Pertama, perasaan sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah raddul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah kita menolak kebenaran dan juga kita meremehkan orang lain. Itu sombong. Sering begitu. Jalan ke masjid ditanya sama tetangga, mau mana Pak? Oh saya mau sholat di masjid. Mau kamu mau berapa masjid? Sombong. Kalau dinasehatin orang kita nolak, kamu tahu apa sih? Apalagi yang nasehatin kita anak kita, lu tahu apa sih? Iblis juga belum ngomong begitu katanya. Tuh, apalagi guru dinasehatin sama jamaah, diingetin sama jamaah banyak. Penyakit yang kedua, kesalahan induk dari kesalahan yang kedua adalah hasad. Hasud, iri, dengki, patokannya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang.
Itu orang hasut. Cek diri kita, cek hati kita. Lihat, kalau ada orang dapat nikmat, kita senang apa susah? Kalau orang lihat orang dapat musibah, kita senang apa sedih? Itu cek hati kita. Jangan sampai jelek banget orang hasut. Tetangga beli mobil, dia puyeng. Tetangga renovasi rumah, dia meriang. Saudara dapat usulan, gila kali. Tuh orang hasud tuh begitu. Dan Nabi sudah wanti-wanti, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Hati-hati yang namanya hasud. Hasud itu bisa menghanguskan amal soleh kita. Pahala sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umroh kita, baca Quran kita, zikir kita habis sama hasud. Seperti api yang melahap kayu bakar sampai jadi api. Dan Rasulullah juga bilang al-hasud la yasud. Orang yang punya rasa iri, dengki, hasud segala macam itu tidak akan mendapatkan kedudukan terhormat di kalangan masyarakat. Enggak bakal. Dengan artinya jelek. Dan yang ketiga, biang dari segala kesalahan dan segala dosa adalah hirsud dunia, serakah sama dunia. Apa akibat kita serakah sama dunia? Pelit. Apa akibat kita serakah sama dunia? Jadi ninggalin akhirat. Dunia sama akhirat Pak nggak bakal bisa beriring, nggak bakal. Salah satu harus beriring. Salah satunya harus beriring. Makanya bersyukurlah kita nggak terlalu kaya ya. Saya yakin yang ada di sini nggak ada yang kaya banget, nggak ada. Soalnya kalau kita kaya banget, pulau-pulau dan bangsa, betul. Makanya bersyukur. Saya udah riset teman-teman. Orang yang awet di masjid tinggal 2, kalau udah tua kerek. Nah, coba aja berarti yang kaya menjarah. Tua yang tua, udah tua, saya mau ibadah yang benar, saya mau taubat. Alhamdulillah. Yang kerek orang-orang udah pada liburan ke Singapura kemana. Saya nggak punya duit, saya ke masjid aja dah. Alhamdulillah. Ini saya nggak percaya kalau di sini ada yang kaya orang nggak ada. Bayangin Bapak punya perusahaan 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kira-kira ada nggak sekarang? Kira-kira ke masjid nggak? Kira-kira ngaji nggak? Iya, gitu. Kalau ada yang bilang, oh saya tetap ngaji, Ustaz. Ya, dulu juga koron begitu ngomongnya. Koron waktu belum kaya, ngomongnya begitu, Pak Bu. Koron itu kan belum miskin, ibadahnya hebat, anaknya banyak. Sampai satu ketika dia kan punya kakak sepupu, abang sepupu itu namanya Nabi Musa. Dia ngomong sama Nabi Musa, Bang, doain apa biar saya kaya. Yang kan Nabi dan Rasul. Apa kata Nabi Musa? Ntar kalau lu kaya, lu lupa koron. Enggak Bang, gue tetap ibadah sama Allah. Tuh koron gue ngomong begitu dulu. Kita tahu kan setelah dia kaya gimana. Nah, makanya ketika Allah katakan tadi, dulu kita itu belum ada sebutannya. Kita itu berasal dari ketiadaan. Kita itu diciptakan, bukan mencipta. Kita itu makhluk, bukan khalik. Kenapa kita sombong? Apa yang harus kita sombongin? Apa yang harus kita banggakan? Lahir telanjang, mati telanjang. Kali itu kita lahir bawa emas. Kali itu kita lahir udah langsung punya gelar terhormat. Apa yang harus kita sombongin? Makanya maaf Bapak Ibu, saya selalu ini dalam rangka menjaga hati. Saya itu selalu menanamkan ke diri saya, yang mudah-mudahan bisa jadi contoh baik itu mudah-mudahan. Saya tuh suka ngomong gini ke diri saya, apapun prestasi lu,
apapun karya lu, yang hebat bukan lu, yang hebat Allah. Kita tuh dianggap hebat, kita tuh kelihatan hebat cuma satu sebab. Kenapa? Karena Allah tutup aib kita. Paham nggak? Paham kan? Orang kelihatan hebat, sedikit aja Allah buka aib. Muncul. Bapak Ibu kenal A'agim kan? Beliau ulama kan? Dulu terutama ibu-ibu siapa sih agak suka sama A'agim? Dari Sabang sampai Merauke datang ke Bandung. Tapi begitu kedengeran nikah lagi, padahal kan itu bukan aib, boleh kan? Kedengeran kawin lagi, ya artinya buat ibu-ibu udah gak ada apa-apanya lu di mata gua gitu, ya kan? Padahal bukan aib loh, boleh. Kalau bapak aja nggak pada berani, padahal itu boleh, iya kan? Lihat, kita nih kagum sama seorang kiai ulama, ilmunya hebat, ulamanya hebat, akhlaknya baik, ibadahnya keren itu. Begitu pagi-pagi kita lewat depan rumahnya lagi diomelin sama bininya, diam aja, itu kira-kira bagaimana? Habis langsung kekaguman kita habis itu. Ya ternyata sama aja sama saya, kan begitu ya? Coba. Jadi kita hebat itu bukan karena kita prestasi kita, bukan karena karya kita, bukan. Karena Allah tutup aib kita. Kemarin kita merasa hebat jadi direktur Pertamina, coba sekarang. Nah, hebat pengusaha, ini begitu ketangkap, brengsek, marah kita kan. Mobil bensin mahal gara-gara lu ternyata gitu ya, macam-macam, macam-macam dah. Tuh, makanya kita harus paham. Dulu kita berasal dari ketiadaan, apalagi Allah lanjutin di ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tadi kan Allah bilang kita di alam ruh kita dari ciptaan. Nah di ayat kedua Allah bicara tentang jasad kita. Sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari setetes sperma. Allah, hina benar kita sebenarnya mah. Setetes sperma yang kemudian bercampur dengan sel telur dalam bahasa biologi, kemudian dibuahi di dalam rahim. Lalu kami jadikan kalian makhluk yang bisa mendengar dan bisa melihat, alias makhluk yang bisa berpikir, berakal. Makanya orang kalau dari lahir dalam keadaan buta plus tuli itu nggak wajib beribadah. Mau gitu, nggak usah sholat, buta sama budak dari lahir tapi mau nggak begitu? Karena apa? Dia